Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro hari ini. Pasca sidang pleno laporan pertanggungjawaban, DPP Partai Nasdem melanjutkan kongres ketiganya dengan bahasan ketahanan pangan Indonesia. Bidang pangan dan pertanian menjadi pembahasan laporan pertanggungjawaban DPP Partai Nasdem dalam sidang pleno kongres hari ini. Partai Nasdem menyoroti meskipun harga pangan di Indonesia relatif terjangkau, Indonesia masih menghadapi tantangan infrastruktur pertanian yang belum memadai, serta standar nutrisi yang rendah. Hal ini tercermin dari tingginya prevalensi stunting di beberapa daerah. Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan tinggi terhadap impor pangan, terutama beras, gandum, dan kedelai. Setelah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo tadi malam, di hari kedua Kongres ketiga Partai Nasdem dilaksanakan sidang pleno dan juga laporan pertanggungjawaban DPP Partai Nasdem periode 2019-2024. Dan kini untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Andromeda Arizal yang akan melaporkan langsung dari gedung JCC Jakarta. Andro, bagaimana jalannya Kongres ketiga Partai Nasdem di hari kedua ini? Selain itu, hal apa saja juga yang dibahas lebih lanjut dalam sidang komisi? Ya, kan ya, ada juga pemirsa, kemarin setelah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo dalam Kongres Partai Nasdem ketiga, hari ini Kongres Partai Nasdem hari ini dilanjutkan dengan membahas ada dua agenda utama. Terkait pertama adalah rapat pleno, kemudian yang kedua adalah rapat komisi. Terkait rapat pleno ini tadi ada membahas mengenai beberapa hal, terutama berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban dari DPP Partai Nasdem untuk periode 2019-2024. Dan menariknya tadi juga dijelaskan bahwa dalam setiap pilpres ataupun juga pileg dari 2014, 2019 hingga 2024, Partai Nasdem ini selalu mendapatkan suara yang cukup signifikan. Bahkan terjadi peningkatan suara dari 2014, 2019 dan juga 2024. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan apa saja yang dibahas dalam sidang pleno di hari ini, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem, Kang Saan Mustafa. Kang Saan, tadi dalam rapat pleno di pagi hari tadi hingga siang hari ini, apa saja Kang yang dibahas, bisa dijelaskan sedikit? Ya, tadi rapat pleno pagi hari ya, itu terkait dengan soal laporan pertanggungjawaban di DPP, yaitu atas kinerja selama 5 tahun. Nah, dari laporan pertanggungjawaban DPP, itu memang kita juga harus mengaku semua itu merasakan bahwa kinerja DPP luar biasa. Itu dilihat dari perolehan hasil pemilu 2024 yang lalu. Nasdem baik DPR RI, provinsi, kabupaten kota mengalami kenaikan yang luar biasa. Plus juga pilkada-pilkada di 2020 juga mendapatkan kemenangan yang sangat tinggi. Jadi tentu DPW, DPD semua mengapresiasi dan menerima secara utuh laporan pertanggungjawaban dari DPP tersebut. Nah, kalau laporan pertanggungjawaban DPD, DPW itu dilakukan kan sebelum Kongres dibuka, yaitu melalui daring, melalui Zoom. Lalu apakah ada rekomendasi ataupun juga masukan begitu kepada DPP partai, ataupun juga rekomendasi ini apakah meminta secara utuh juga Ketua Umum Partai Nasdem untuk menjabat kembali di kepemimpinan berikutnya? Ya, atas dasar keberhasilan DPP di bawah kepemimpinan Pak Surya ya sebagai Ketua Umum Partai. Nah, sebagai bentuk dari apresiasi atas keberhasilan, hampir seluruh DPW yang didahului dengan rapat di DPW masing-masing dengan para pimpinan DPD, hampir seluruhnya DPW meminta kesediaan kembali Pak Surya untuk menjadi Ketua Umum. Nah, itu nanti sudah diserah aspirasi-aspirasi tersebut, sudah disampaikan kepada Majelis Tinggi, nanti Majelis Tinggi yang akan memutuskan terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh para DPW yang ada di rapat pleno tadi pagi. Saya itu juga Kang, ada hal yang juga cukup menarik juga terkait dengan Kongres ketiga Partai Nasdem ini. Ada selain rapat pleno, ada juga rapat komisi begitu. Rapat komisi ini membahas seputar apa saja sih Kang? Kalau tidak salah ada 3 komisi yang akan dibahas begitu. Ya, rapat pleno tadi sudah selesai terkait dengan pertanggungjawaban dan sekarang sedang berlangsung dan mungkin ada beberapa komisi yang sudah selesai.
Jadi rapat komisi ini dibagi menjadi 3 komisi. Ada komisi A terkait dengan soal anggaran dasar, anggaran rumah tangga, komisi B terkait dengan soal rekomendasi, dan komisi C terkait dengan program dan aksi. Dan tentu semua itu tadi dalam kerangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan-tahapan politik yang akan datang, khususnya dalam kerangka mendesain untuk pemilu 2029 yang akan datang. Jadi semua terkait dengan program dan aksi yang nanti dirumuskan di Komisi C, berikut itu juga sebagai panduan hukumnya, yaitu anggaran dasar rumah tangga serta rekomendasi nanti yang akan dijalankan, itu semua nanti dalam rangka mempersiapkan Partai Nasdem untuk 5 tahun ke depan, baik nanti dalam konteks struktur partai maupun dalam bentuk kebijakan maupun program-program yang dilakukan oleh DPP, DPU maupun DPD. Terima kasih Kang Saan Mustafa, Ketua DPP Partai Nasdem. Dan kan ya juga pemirsa di rumah, memang selain 2 hal yang telah dibahas di hari ini terkait dengan rapat pleno, kemudian juga rapat komisi, besok hari juga akan dilaksanakan penutupan dalam Kongres ketiga Partai Nasdem yang rencananya akan ditutup secara langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian kan yang dapat kami laporkan langsung dari Jakarta Convention Center. Kembali ke Anda di studio. Baiklah, terima kasih Andromeda Arizal atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.